Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu pengunjung Puskesmas Sidayu, khususnya yang ada di Jalan Puskesmas Sidayu. Di sini saya selaku koordinator pelayanan promosi kesehatan beserta dokter internship nanti akan berkegiatan yang namanya Pos Ayu atau Podcast Sehat Puskesmas Sidayu. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari program promosi kesehatan, yaitu penyuluhan yang dilakukan di dalam gedung Puskesmas Sidayu ini. Untuk pada pagi hari ini materi yang akan dibahas yaitu tentang diare. Nah, di sini nanti kita sharing saja, kita berbagi ilmu. Nanti jenengan juga bisa bertanya langsung kepada kami apabila ada yang ditanyakan. Nah, saya mulai ya dok. Jadi diare ini sepertinya lebih dikenal BAB yang encer gitu kalau di masyarakat. Nah, kalau secara kedokteran sendiri itu diare itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Ica. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Karen, dokter internship yang sedang bertugas di Puskesmas Sidayu ya. Jadi yang pertama tadi tanya diare itu apa ya? Ya langsung aja ya, sebenarnya diare itu benar. Diare itu adalah BAB cair ya, BAB yang konsistensinya cair atau lembek ya. Bisa ada ampasnya atau bisa airnya aja. Nah, yang bisa dibilang diare itu apa? Kalau semisal BAB cairnya ya itu disertai dengan nyeri perut ya, mules, terus ya dilakukannya itu kita bolak-balik kamar mandi itu lebih dari 3 kali. 3 kali itu sudah bisa dibilang diare ya, kayak gitu. Untuk definisi dari diarenya itu sendiri. Nah, jadi diare itu adalah BAB cair yang terjadi minimal 3 kali dalam sehari, disertai dengan nyeri perut. Nah, diare ini itu kira-kira penyebabnya apa ya dok? Kalau setahu saya mungkin tangannya yang kotor atau makanannya yang tidak sehat. Nah, itu mungkin apa penyebab dari diare itu? Apakah yang saya katakan tadi benar atau ada penyebab lain? Bisa kalian dijelaskan. Ahmad Zaki masuk beliau. Dari penyebabnya ya, yang dibilang sama Mbak Gia itu benar. Dari tangan kotor juga bisa ya, tangan kotor dari makanan yang kotor itu juga bisa. Dari penyebabnya diare itu macam-macam. Memang paling banyak penyebab diare itu adalah bakteri, virus, dan teman-temannya ya. Tapi diare itu juga bisa dikarenakan karena tidak jelas penyebabnya juga bisa karena suatu penyakit kronis juga bisa kayak gitu. Tapi kebanyakan memang diare itu karena mikroorganisme ya. Nah, kenapa kok bisa diare ya? Karena itu tadi kurangnya hygiene ya. Jadi kalau mau makan itu nggak cuci tangan, terus dari pengolahan makanannya juga kotor juga bisa terjadi diare. Saya itu pernah tahu ini dok, katanya diare itu ada yang penyebabnya itu bisa juga stres. Apakah itu benar? Itu sangat benar, karena stres itu sebenarnya nggak cuma diare ya, banyak penyakit yang disebabkan oleh stres ya. Contohnya apa? Asam lambung juga bisa karena stres ya. Terus yang paling banyak sih masalah kejiwaan, rambutnya rontok, kulitnya berjerawat ya, itu bisa karena stres ya. Diare juga bisa banget gitu. Jadi hanya salah satu aja ya, salah satu penyakit yang bisa disebabkan karena stres. Nah, baik, kalau gitu kita kembali lagi ke tentang diare ya. Tadi kan kita sudah bahas penyebabnya. Nah, terus apakah penyakit diare ini bisa menular? Antrian nomor 12. Kalau bisa menular, seperti apa, bagaimana cara penularannya? Nah, penyakit diare ini sangat-sangat bisa ya untuk ditularkan.
Lewat apa? Lewat yang pertama, yang pasti ya kontak erat dengan penderita diare. Nah, maksudnya kontaknya apa? Misalnya kita kontak langsung, megang tangannya orang yang habis ya, mohon maaf, habis cebok tapi nggak bersih gitu ya, nggak sambil dicuci lagi sama sabun gitu. Terus kita nggak sengaja megang, habis itu kita megang makanan masuk ke dalam tubuh kita, jadinya kita juga ikutan diare. Ya, terus dari yang paling banyak dari kontak sih sebenarnya. Untuk apa ujung-ujungnya juga kembali lagi ke kontak itu sendiri. Gitu. Kalau gitu berarti kita harus selalu waspada ya dok. Meskipun di rumah kita nggak tahu ibu kita, ayah kita tadi habis dari kamar mandi itu cuci tangan atau tidak. Jadi kita sendiri juga harus antisipasi setiap mau makan harus selalu cuci tangan, kemudian memperhatikan kebersihan alat makannya, piringnya, sendoknya, agar lingkungan kita bersih dan bisa terhindar dari penyakit-penyakit atau kuman-kuman penyebab penyakit itu tadi. Nah, kemudian kalau sudah terkena diare nih dok, bagaimanakah gejala yang dialami oleh si penderita diare ini? Ya, jadi sebelumnya kita harus tahu diare itu ada yang barusan terjadi, ada yang kronis, ada yang akut, ada yang kronis ya, dua jenisnya ya. Nah, kalau yang akut itu yang barusan terjadi ya, gejalanya apa ya? Itu BAB cair lebih dari 3 kali. Nah, itu terus dalam beberapa hari, belum kurang dari 2 minggu itu masih dibilang diare akut ya. Terus untuk yang kronis gimana? Biasanya kalau yang kronis itu sudah lemas, kekurangan cairan. Nah, gimana cara Andrea nomor 13. gejalanya? Oh iya, gejalanya. Biasanya kalau misalnya yang paling umum ya BAB cair, terus orangnya dehidrasi ya. Kalau anak kecil paling kelihatan matanya cekung, terus ubun-ubunnya juga cekung, habis itu anaknya rewel minta minum terus, itu bisa, itu yang sering terjadi. Habis itu lemas, terus jadi dari awal dia pengen minum terus sampai akhirnya dia nggak mau minum akhirnya. Nah, itu salah satu gejala dari dehidrasi. Tapi kalau yang itu ya untuk diare sendiri ya itu tadi BAB cair aja. Nah iya, jadi setahu saya juga salah satu gejala diare itu adalah dehidrasi. Itu dikarenakan tubuh kita kekurangan cairan itu, mungkin karena cairannya ikut keluar bersama diare itu tadi ya. Iya, jadi kalau misalnya kita BAB cair, yang keluar kan air ya. Kalau misalnya kita minumnya kurang, terus apa yang diambil? Air dari dalam tubuh kita yang diambil apa ya? Itu akhirnya diambillah air dari sel-sel kulitnya, Ahmad Rafiq masuk dari organ-organ yang lain yang sekiranya punya air, itu yang diambil. Jadinya makanya kita biasanya kalau diare itu awal-awal gejala tuh harusnya minum banyak gitu, biar menggantikan cairan yang hilang itu. Ya karena kalau sudah diare kan sudah banyak cairan yang keluar, akhirnya dehidrasi, kemudian lemas itu tadi ya. Ya benar banget. Nah itu tadi gejalanya gitu. Kemudian kalau sudah terkena diare, misalkan hari ini saya sudah BAB 3 kali, apakah itu sudah termasuk dikatakan diare dan bagaimana cara mengobatinya dok? Kalau sudah kena diare ya kayak BAB cair lebih dari 3 kali atau 3 kali itu sebenarnya sudah bisa dibilang diare ya. Untuk BAB cair sendiri dengan gejala kita yang lain, misalnya kita mules, terus perutnya kerucuk-kerucuk, ya nggak apa-apa, kita sudah harus waspada kalau itu diare. Nah, kalau sudah kena diare gimana cara nanganinya? Yang pertama yang bisa ditangani di rumah ya, minum air. Ya, minum air. Kalau semisal makin banyak cairan yang keluar, harusnya makin banyak air yang diminum. Nah, kalau di poster ini yang ibu-ibu lihat, itu ada tulisan lingkaran ini ya, lintas diare ya. Lintas diare ini 5 langkah tuntaskan diare. Nah, bisa dilihat itu yang pertama kali dilakukan apa? Oralit ya, kita harus minum oralit. Oralit itu apa? Sebenarnya oralit itu adalah pengganti elektrolit
elektrolit yang hilang, yang keluar ya waktu kita diare itu. Nah, terus yang kedua kita harus minum apa? Zinc. Zinc sebenarnya di mana-mana udah ada ya. Oh ya, bentuknya oralit itu boleh kayak gini. Ini ada contohnya ya, ini oralit kayak gini. Kalau di sini enak nih, ada tulisannya. Jadi ada usia sama takaran penyajiannya. Harus dicampurin air berapa gelas? 1,5 gelas kah? Setengah gelas kah? Sudah enak, di sini udah kelihatan ya. Untuk zincnya, zinc bisa dibeli di apotek terdekat, boleh ya untuk zincnya. Terus nanti oralitnya ini kalau sempat beli boleh pakai oralit yang kayak gini dicampurkan sama air. Airnya ya sekitar segini lah. Jadi oralitnya dicampurkan ke air dulu ya. Baru diminum sesuai dosisnya, sesuai yang ada di sini. Sesuai yang ada di sini. Nah, itu cara aturan minum oralitnya. Kalau misal nggak sempat beli oralitnya di luar, bisa bikin oralit sendiri ya. Bisa banget bikin oralit sendiri. Nah, gimana caranya? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau bikin oralit sendiri harus menyiapkan air 1 liter ya. Habis itu dicampurkan setengah sendok teh garam sama 2 sendok makan gula. Diaduk dalam air 1 liter itu, nanti baru diambil takarannya, sesuai takarannya ya. Sesuai berapa misalnya 1 gelas tiap BAB kayak gitu, tiap BAB cair buat mengganti cairan yang kira-kira hilang itu tadi. Terus yang kedua yaitu zinc ya. Zinc itu diminum, zinc sama oralit ini boleh diminum 10 hari. Kalau zinc diminum 10 hari ada tulisannya ya. Silakan boleh dilihat di brosurnya masing-masing ada. Zinc itu diminum untuk 10 hari. Terus selanjutnya kalau semisal bayi yang masih ASI, yang masih minum ASI, kadang-kadang kan ibu-ibu takut ya, oh jangan-jangan saya masih minum ASI ini jadinya diare gitu. Enggak, itu jangan khawatir. Justru ASI itu yang bisa membantu meringankan dari diarenya itu sendiri ya. Kalau misalnya masih belum membaik, boleh dikasih antibiotik, boleh. Antibiotik, tapi pemilihan antibiotiknya ini nggak boleh sembarangan juga ya, sebenarnya resep dokter ya. Iya, jadi antibiotik ini jangan dikit-dikit dikasih antibiotiknya. Kalau misalnya diarenya belum membaik, baru boleh diperiksakan dan nanti pasti dokternya dikasih antibiotik. Kalau misalnya ada beberapa juga yang ngasih antibiotik, ada juga yang ngasih probiotik sebenarnya. Nah, dua-duanya kenapa kok diare? Kan kalau disebabkan oleh kuman harusnya dikasih antibiotik ya. Kalau misalnya logikanya ya kan. Nah, nggak selalu antibiotik itu membunuh bakteri. Maksudnya membunuh bakteri yang jahat, karena dia juga membunuh bakteri yang baik. Nah, dikasih probiotik juga bisa. Kenapa? Karena kita membantu bakteri baik itu buat melawan bakteri yang jahat kayak gitu. Jadi nggak mesti semua antibiotik. Gimana itu cara-cara pengobatan untuk diare ini tadi. Kayak gitu. Di sini ibu-ibu, bapak-bapak atau adik-adik kalau mau nanya boleh ya. Ya, bisa langsung bertanya, bisa langsung angkat tangan. Barangkali kita yang terlalu cepat atau seperti apa, bisa sharing juga boleh. Nah, lanjut sedikit ya, Dok. Nah, apakah diare ini itu termasuk bahaya ya, Dok? Maksudnya seberapa bahayakah, seberapa parahkah penyakit diare ini, sehingga pernah nggak sih diare kayak gini itu menyebabkan kematian seperti itu? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Sebenarnya diare ini gampang-gampang susah ya. Ibaratkan penyakit yang sepele tapi bisa jadi penyebab kematian ya? Juga, iya, menjadi serius. Kalau semisal diare yang berkepanjangan tidak diobatin ya, kan nanti kan akan menyebabkan dehidrasi ya. Dehidrasi itu kalau semisal nggak ditolong juga dehidrasinya, nanti ya lama-lama bisa jadi kematian gitu. Ya, karena memang perlu banget diare itu meskipun sepele tapi harus segera ditangani. Karena lemes itu tadi ya, nanti malah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Nah, gitu. Jadi itu tadi ya, diare itu sebenarnya penyakit yang sepele, namun tetap butuh penanganan yang serius. Jadi dimulai dari hal kecil. Kalau kita sudah merasa
hari ini saya kok BAB-nya Andriana Mbak nomor 14. Hari ini saya kok sudah BAB encer selama 3 kali bahkan lebih. Nah itu sudah harus waspada. Dimulai dengan minum air yang banyak dulu ya dok ya. Kemudian kalau masih nggak enak, perutnya masih mules atau masih kerucuk-kerucuk itu tadi, bisa segera minta tolong diantarkan ke dokter atau ke puskesmas untuk diperiksa biar tahu penyakitnya, biar tahu seberapa parah nanti diarenya agar tidak sampai terlambat. Nah kemudian untuk pencegahan dari diare ini itu sebenarnya mudah, sangat-sangat mudah ya dok ya. Dimulai dengan rajin menjaga kebersihan. Yang pertama menjaga kebersihan tangan. Nah ini pada waktu COVID kemarin kan sudah banyak ya, banyak poster, banyak leaflet tentang mencuci tangan pakai sabun. Dilakukan 60 detik menggunakan sabun dan air mengalir. Nah itu salah satunya. Kemudian menjaga kebersihan makanan dan minuman yang kita makan, mulai dari cara pengolahannya, kebersihan wajannya, kebersihan piringnya, kemudian bahan-bahan makannya yang mau kita masak. Dan jangan lupa harus selalu menggunakan air yang matang ya saat memasak. Jadi kalau misalkan kita pakai air mentah, jangan lupa untuk dididihkan dulu, direbus dulu, karena kuman itu bisa mati pada suhu tinggi ya dok ya. Insya Allah, ya. Kebanyakan kuman bisa mati dalam suhu tinggi. Setelah Kuman yang banyak yang menyebabkan diare. oh ya, setelah direbus itu tadi ya dok ya. Jadi kita harus memastikan kalau masak menggunakan air yang matang biar untuk meminimalisir atau menghindari kuman yang terdapat pada air ataupun bahan makanan itu tadi. Kemudian apalagi ada pencegahan diare? Sebenarnya dimulai dari hari itu saja. Iya, jadi alat makannya ya, makin sendok sama garpunya. Kalau bisa ya habisnya dipakai sama temennya. Misalnya yang tinggal di lingkungan asrama biasanya kan gantian ya. Nah kalau misalnya habis dipakai dari satu mulut ke mulut lain itu usahakan dicuci pakai sabun ya. Soalnya kalau semisal nggak dicuci itu bisa menular dari temannya. Nggak cuma diare aja, kalau penularan dengan cara kayak gitu nggak cuma diare aja, bisa menular penyakit yang lain kayak gitu. Oh iya mbak, satu lagi, diare itu kan nggak mesti ampas cok, kan warnanya nggak mesti BAB-nya warnanya kayak gitu ya kan. Biasanya ada yang diare BAB-nya warnanya putih atau bahkan disertai darah ya. Itu harus sangat-sangat diwaspadai dan kalau bisa segera untuk periksa ke dokter terdekat atau ke vaskes terdekat ya untuk ditata laksana lebih lanjut. Gitu. Ya. Kemudian apa lagi dok? Itu aja ya sebenarnya. Untuk saat ini itu aja. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, boleh ada yang mau bertanya, misalnya pengalaman pribadi juga boleh ya. Ya, sepertinya dari leafletnya itu sudah jelas banget ya. Iya sudah tertulis semuanya. Ya, sudah Mulai sangat lengkap ini. mulai dari pengertiannya, kemudian kapan harus ke puskesmas, kapan harus memberikan zinc, apa saja tanda dan bahaya diare. Ini sebenarnya sudah ada di leafletnya ya, bagi yang tadi sudah kebagian. Oh ya, ini ada tambahan dari leafletnya sendiri ya. Kalau semisal oralitnya tuh nggak ada, di vaskesnya nggak ada, di apotek nggak ada, boleh bikin oralit sendiri seperti cara yang saya jelaskan tadi. Juga boleh dikasih ini, diberi cairan yang ada di rumah. Maksudnya cairan buat minum ya, buat makan ya. Contohnya kayak kuah sayur, kuah sup, boleh, air tajin juga boleh, sari buah juga boleh. Ya, dikasih air teh, air matang, air mineral biasa aja boleh kok diminumnya buat gantiin cairan itu tadi. Yang penting kebutuhan cairan itu tercukupi ya. Karena yang utamanya adalah cairan. Soalnya kan BAB itu harusnya kan nggak ada airnya, tapi tiba-tiba ada airnya berarti kan ada suatu keabnormalan ya. Ada cairan yang ikut keluar itu Yang ikut tadi. keluar. Ada
ada tambahan sedikit ya, ini merupakan program baru dari pemerintah dan merupakan salah satu untuk pencegahan diare juga pada bayi dan balita. Monggo kepada Bu Lulu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada program terbaru nggih Bapak Ibu nggih, terutama untuk bayi. Jadi ada imunisasi untuk mencegah diare. Artinya bayi diberikan kekebalan untuk biar bisa mengurangi gejala yang parah pada kasus diare, terutama yang disebabkan oleh rotavirus. Jadi ada imunisasi rotavirus namanya. Jadi untuk bayi itu sekarang macam-macam imunisasinya banyak, kurang lebih ada 9 macam imunisasi nggih. Ini diberikan pada usia 2 sampai dengan 6 bulan. Jadi efektifnya hanya diberikan pada usia 2 sampai 6 bulan. Diberikan sebanyak 3 kali dengan interval pemberian 4 minggu minimal. Jadi 1 bulan jarak antara rotavirus pertama, rotavirus kedua dan ketiga. Dimulai umur 2 bulan. Jadi jarak nanti 4 minggu, yang kedua 4 minggu lagi yang ketiga. Bentuknya tetes Bu, seperti polio, tapi dosisnya lebih besar. Kalau polio kan 0,2, kalau rotavirus itu 5 mili, 5 cc. Kurang lebih sekali pemberian, jadi 5 tetes. Jadi pemberiannya secara tetes. Jadi pada bayi itu kan bayi baru lahir itu kan langsung diimunisasi nih Bu, sebelum sampai 7 hari itu hepatitis 0, HBO. Nanti usia kurang dari 1 bulan itu BCG dan polio tetes ya. Nanti dimulai lagi umur 2 bulan. 2 bulan itu jadi yang diberikan ada 4 macam, yaitu DBT pertama, polio kedua, rotavirus ini yang pertama, dan PCV yang pertama. Jadi sekarang itu pemberian imunisasi langsung didobel, tidak apa-apa Bu, itu lebih baik karena mengurangi itu kunjungan bayi ke vaskes, jadi lebih singkat tapi dapat imunisasi lebih banyak. DBT kan disuntikan, PCV disuntikan, untuk rotavirus dan polio itu diteteskan. Itu nanti jarak 4 minggu pemberian yang kedua pada usia 3 bulan. Sama DPT yang kedua, polio yang ketiga, rotavirus yang kedua, dan PCV yang kedua. Terus dilanjut lagi pada usia 3 bulan. Sama juga DPT yang ketiga, polio keempat, rotavirus yang kedua, yang ketiga, PCV yang kedua, PCV-nya enggak, PCV yang ketiga itu pada usia 12 bulan. Terus polio nanti dilanjut pada ditambah IPV, tapi polio yang berbentuk suntikan itu pada usia 5 bulan. Jadi pada waktu maksimal, pada waktu usia 4 bulan itu DPT, IPV 1, ya yang suntikan IPV 1, terus rotavirus yang keempat, yang ketiga maksud saya. Nanti untuk IPV-nya yang kedua pada usia 9 bulan bareng MR atau campak. Terus pada usia 12 bulan PCV yang ketiga. Nanti ada lanjutan lagi pada usia 18 bulan. Jadi balita dikatakan imunisasinya lengkap pada usia 18 bulan sudah semuanya sampai lanjutan. Nanti dilanjut lagi pada usia anak sekolah. Mulai bulan September ini adalah bulan imunisasi anak sekolah. Jadi anak-anak sekolah akan mendapatkan imunisasi mulai dari kelas 1 itu MR sama DT, kelas 2 TD tetanus, dan kelas 5 dan 6 itu TD dan HPV. HPV itu untuk pencegah penyakit kanker, terutama kanker serviks, kanker rahim Bu ya.
Jadi ada imunisasinya untuk anak-anak gadis kita. Jadi perlindungannya lebih merata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Ica. Ya, terima kasih dulu atas tambahannya. Jadi mulai dari anak-anak kita, mulai dari bayi, kita sudah bisa mencegah bagaimana untuk agar tidak terkena diare dengan cara itu tadi. Ada program baru dari pemerintah yaitu imunisasi RP dimulai pada anak usia yang sudah berusia 2 bulan. Nah, nanti akan ada info lebih lanjut, Bapak Ibu-ibu bisa tanya ke Ibu Bidan mengenai imunisasi RP ini. Nah, ada tanya lagi? Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Imunisasi ini gratis ya Bu ya. Yang dilakukan, maksudnya pelayanan yang di puskesmas dan di posyandu gratis. Tapi kalau ada RP juga ada yang berbayar, maksudnya yang di rumah sakit swasta biasanya berbayar. Satu kali pemberian itu sekitar 600.000 Bu. Jadi kalau 3 kali ya 1.800.000. Tapi untuk pemerintah, untuk anak-anak kita gratis. Sama juga HPV. HPV itu kalau di rumah sakit swasta harganya sekali pemberian itu sekitar 900.000. Nah, untuk anak-anak kita dikasih gratis sama pemerintah. Jadi saya mohon bantuan Bapak Ibu nih, jangan takut anaknya diimunisasi. Jangan berstigma kalau diimunisasi tambah sakit. Imunisasi itu tujuannya untuk mencegah. Memang maksudnya mencegah itu biar tidak terjadi komplikasi lebih berat. Kalau sakit, kalau terkena, tapi nanti efeknya itu tidak berat gitu Bu kalau sudah pernah diimunisasi. Lain dengan yang tidak pernah diimunisasi. Mungkin saya ada pertanyaan yang biasanya ditanyakan sama ibu-ibu ya Bu ya. Kan tadi kan untuk imunisasi kan 3 kali di waktu usia 2 bulan sampai 6 bulan. Nah, semisal nih usia anaknya misalnya usia anaknya itu di atas 6 bulan misalnya, apakah masih perlu untuk dilakukan imunisasi itu, imunisasi rotavirus? Nah, terus yang paling sering ditanyakan nih biasanya, kalau semisal perlu dan disuntik, apakah masih ikut program pemerintah atau enggak, atau harus kita bayar sendiri kayak gitu? Kalau rotavirus itu efektifnya dokter ya pada usia 2 sampai 6 bulan. Jadi efektif kekebalan tubuhnya bisa terbentuk itu pada usia 2 sampai 6 bulan. Jadi kalau dia lebih dari 6 bulan sudah tidak efektif. Jadi sudah tidak diperlukan lagi. Karena daya tahan tubuh bayinya jadi sudah terbentuk nih. Yang kurang dari 6 bulan itu perlu ditambah dengan imunisasi tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap rotavirus seperti itu. Nih yang sering ditanya juga nih, biasanya ibu ada yang komplain ya, iya anak saya sudah imunisasi 3 kali tapi kok masih kena diare juga, masih dehidrasi juga. Nah, kira-kira imunisasi ini sebenarnya ngefek nggak sih kayak gitu? Biasanya kan ibu nanya kayak gitu. Imunisasi kan memang tujuannya untuk mencegah dokter ya, untuk mencegah. Jadi tidak menutup kemungkinan meskipun sudah diimunisasi terkena, karena kita kan tidak tahu kuman itu datangnya dari mana. Nah, bisa dari mana saja, tapi paling tidak kalau sudah terimunisasi itu nanti efek yang ditimbulkan karena diare itu lebih ringan daripada pada bayi yang tidak pernah diimunisasi seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi angka kesakitan nih. Jadi tidak bisa kalau sudah imunisasi tidak kena diare itu tidak bisa, tetap bisa terkena tapi gejala dan efek yang ditimbulkan itu lebih ringan daripada bayi yang tidak pernah diimunisasi. Jadi gitu ya ibu-ibu ya, kalau semisal punya meskipun dari imunisasi dari apa tetap harus menjaga kesehatan sendiri ya, cuci tangan sebelum makan ya Bu ya, terus alat makan juga harus bersih ya, kalau misalnya masak air juga harus sampai mendidih ya,
untuk mengurangi kuman-kuman atau virus yang ada di dalam situ. Seperti itu. Mungkin itu tambahan dari kami tentang diare dan imunisasi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada yang mau sharing? Sudah jelas nggih? Jadi itu tadi tentang diare, kemudian imunisasi, dan beberapa penjelasan imunisasi baik itu tentang pencegahan diare maupun imunisasi lainnya sudah dibahas lengkap nggih. Kalau yang diare sudah ada di poster yang sudah dibagikan tadi, ada beberapa yang sudah dapat. Ya, kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami akhiri kegiatan Pos Ayu hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.